Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup adalah perjuangan. Dalam melakukan usaha, seringkali kita mengalami hambatan dan gangguan. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, tanggung jawab, amanah, kita kadang-kadang dicaci, dihujat, difitnah, bahkan diancam, baik secara politik maupun diancam secara fisik. Bagaimana kita mengatasi semua itu? Mungkinkah kita mengatasi masalah tanpa masalah? Mungkinkah kita sakti seperti para rasul dan nabi yang bisa sukses menghadapi semua rintangan? Jawabnya adalah bisa, saudaraku. Ada dua amalan yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan semua solusi dari semua masalah dengan mudah. Mengatasi masalah tanpa masalah, berakhir dengan indah, dan insya Allah kita husnul khotimah. Apa dua amalan itu? Yang pertama, kita aktif dalam gerakan dakwah untuk menolong agama Allah. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wasyabit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan memberi kedudukan yang mulia kepadamu. Jadi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah dalam segala hal, kapanpun, dimanapun, kita harus menjadi orang yang aktif dalam gerakan dakwah menolong agama Allah. Nah, kita akan ditolong Allah. Tidak hanya itu, kita akan diberi kedudukan mulia. Usahanya berhasil, perjuangannya sukses, cita-citanya terkabul, dan kita akan sejahtera lahir batin. Kita akan mendapatkan kepuasan lahir batin. Kita akan mendapatkan kehormatan dari Allah, dan kita akan didukung penuh loyalitas dan kesetiaan oleh manusia. Yang kedua, saudaraku, agar kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan solusi dari Allah atas semua masalah, ada amalan doa yang perlu kita lantunkan, yaitu doa yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 80. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, berdoalah, ya Allah, berilah aku jalan masuk dengan masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, serta berilah aku pertolongan darimu, dari sisimu, kekuasaan yang menolong. Saudaraku, dengan bahasa lain, surat Al-Isra ayat 80 ini bisa kita terjemahkan, bisa kita resapi dengan kalimat, ya Allah, tolonglah aku untuk memasuki masalah, mengawali usaha dengan benar, kemudian berakhir dengan sukses, tepat guna, serta ya Allah, apabila ada hambatan, gangguan, ancaman dari makhluk apapun jenisnya, tolonglah aku, berilah aku kekuasaan dari sisimu yang menolong aku untuk mengatasi semua hambatan itu, untuk sukses lahir batin dunia akhirat. Saudaraku, dari berbagai ahli tafsir mengabarkan bahwa surat Al-Isra ayat 80 ini turun setelah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke kota Madinah dengan mudah,
keluarkan aku dari Mekah dengan mudah. Kalau ada hambatan-hambatan apapun ya Allah, berilah aku kekuasaan darimu yang menolong semua permasalahanku, sehingga semua hambatan, ancaman, gangguan akan bisa diselesaikan dengan baik. Saudaraku, kita tahu Nabi Muhammad ketika di Mekah itu diancam secara fisik, difitnah, dicaci maki, diganggu secara politik, diganggu secara fisik. Maka Allah menakdirkan Nabi Muhammad keluar dari Mekah dengan selamat dan tepat. Nah, ini doa wa akhrijni mukhraja sidqin. Keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, yang baik, yang tepat guna. Lalu Nabi Muhammad atas pertolongan Allah bisa memasuki kota Madinah dengan baik, disambut oleh golongan Ansor, dan pada akhirnya bisa membangun kemasyarakatan, membangun politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berhasillah Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin pemerintahan, pemimpin ekonomi, pemimpin politik, pemimpin hankam rata, sehingga tercapailah suatu pemerintahan negeri Madinah yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Nabi Muhammad dan teman-teman dalam berangkat dari nol, dari kesengsaraan, dari caci maki, dari susah payah yang begitu rupa, atas izin Allah diberi jalan keluar dari Mekah dengan baik, masuk dari ke Madinah dengan baik, dan diberi kekuasaan oleh Allah. Kekuasaan pemerintahan, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, kekuasaan sosial budaya, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang Islam maupun yang non-Muslim. Masya Allah. Saudaraku, ini bukti bahwa kalau kita ingin ditolong oleh Allah, ingin mendapatkan solusi atas segala masalah dengan cepat dan tepat guna, dua hal harus kita laksanakan. Yang pertama, kita aktif dalam gerakan dakwah, menolong agama Allah dengan cara mengimani agama Allah, mempelajari agama Allah, memahami ajaran Allah, kemudian mengamalkan ajaran Allah. Yang kelima, mendakwahkan ajaran Allah. Dan yang keenam, menjihadkan ajaran Allah. Itu yang dinamakan membela, menolong agama Allah. Kalau itu yang kita lakukan, rajin mengkaji agama Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah dengan segala resiko, berkorban tenaga, pikiran, waktu, berkorban jiwa raga, berkorban jabatan, berkorban apapun, maka Allah akan memberi pertolongan. Sebagaimana kaum muhajirin berkorban pangkat, derajat, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan sawah ladang, meninggalkan profesi demi taat kepada Allah dan Rasul, maka pada akhirnya mendapatkan kejayaan. Setelah berjaya di Madinah, maka Nabi dan para pengikutnya kembali membuka kota Mekah, kembali dengan keluarga besar, dan menjadi pemimpin yang hebat, memimpin dua kota hebat, Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita semuanya mendapat pertolongan, mendapat kekuasaan dari Allah yang menolong kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan dua hal: rajin mengkaji agama Allah, mengamalkan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, mensiarkan agama Allah, menjihadkan agama Allah, dan rajin berdoa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Semoga dengan amalan ini, saudaraku,
kita akan selalu ditolong Allah dalam segala bidang, dimanapun berada, menghadapi siapapun, dalam kondisi seperti apapun, kita akan sukses lahir batin dunia akhirat. Mari saudaraku, sebarluaskan kepada keluarga kita, masyarakat, kepada instansi kita, pada kolega kita, bahwa kita perlu melakukan dua hal, yaitu menolong agama Allah dan mengamalkan doa yang terkandung dalam surat Al-Isra ayat 80. Semoga dengan cara itu, saudaraku, kita akan menjadi insan yang perindu surga, taubatan nasuha, husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, dan reuni bersama-sama di surga yang indah abadi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.